Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 269. Astaga, kau membuatku tak bisa berkata-kata. Henry, kamu, Hongbo tahu bahwa Henry menyebabkan masalah dan menunjuk dengan marah dengan tangannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, terdengar juga suara air seni yang keluar dari bawah selangkangannya. Dan kemudian bau di aula menjadi semakin parah. Ya, itu masih menular. Semuanya, tolong menjauh, tolong menjauh. Henry memeluk Maryam dan berjalan keluar. Bahkan jika dia tidak berteriak, semua orang akan bubar. Mereka tidak hanya khawatir akan tertular, tetapi mereka juga tidak tahan dengan baunya. Henry, apa maksudmu? Gunawan Suroso tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak dengan marah. Oh, itu tidak menarik. Saya datang ke sini untuk makan dan minum. Karena ada penyakit menular, saya akan pergi dulu. Setelah Henry selesai berbicara, dia memeluk Maryam dan berjalan keluar. Kamu? Gunawan Suroso menunjuk ke punggung Henry, sangat marah. Tuan Wang segera menariknya untuk menghentikannya agar tidak marah. Dia melangkah maju untuk merasakan denyut nadi Hongbo, mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya ketidakseimbangan limpa dan perut. Nanti akan baik-baik saja." Sen Hao Ge mendengus ke punggung Henry, melambaikan tangannya, dan pengawal di sekitarnya buru-buru membawa Hongbo dan Wang Huai pergi. Gunawan Suroso meminta orang-orang untuk membereskan resepsi dan memulai dari awal lagi. Meskipun resepsi masih relatif sempurna, semua orang lebih yakin bahwa hubungan antara Henry dan Nancy Group sangat tegang dan bahkan tidak cocok satu sama lain sehubungan dengan kekacauan hari ini dan Henry. Pada saat yang sama, diketahui juga bahwa Henry mempunyai perseteruan mematikan dengan Bang Tianyi. Henry dan Maryam turun. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Maryam menatap mata Henry dan bertanya, "Metode apa yang baru saja Anda gunakan?" Henry tertawa saat mendengar ini. "Tianji, ups, saya ingat ada supermarket di depan pintu. Saya pergi membeli 2 kantong mie instan." Setelah Maryam selesai berbicara, dia memutar kunci mobil untuk menyalakan mesin. "Bajingan, Anda ingin berdebat dengan saya lagi, bukan? Lalu saya akan berdebat dengan Anda dan melihat siapa yang lebih baik." Maryam telah mengetahui trik Henry. "Oh, barusan Wang Huai ditakuti olehku dan mengalami gangguan limpa dan perut. Adapun Hongbo, ketika dia menunjuk ke arahku, aku mengenai titik neiguannya. Awalnya itu adalah titik akupuntur untuk mengatur limpa dan perut. Karena trik kecilku, itu menjadi tidak seimbang." Henry dengan cepat mengatakan yang sebenarnya. Dia semakin khawatir sekarang. Maryam ini sepertinya memperhatikan denyut nadinya. Yang paling penting adalah dia tahu bahwa dia jatuh cinta padanya pada saat yang sama. Itu menakutkan, sangat menakutkan. "Suami, aku senang hari ini. Aku akan mentraktirmu kopi." Maryam merasa sangat bahagia. Setelah itu, dia menyalakan mobilnya dan pergi. Di Time Cafe, Maryam dan Henry sedang duduk di meja yang tenang di sudut. Sudut ini terletak di sebelah jendela setinggi langit-langit di lantai 2. Cahaya dari luar menyinari, dan wajah 2 orang yang bersandar keluar jendela memiliki sedikit kemegahan.
Mata Maryam ditarik dari jendela dan diam-diam tertuju pada wajah Henry. Dia masih semuda saat mereka pertama kali bertemu, tetapi matanya lebih dalam, dan ada sesuatu yang dia tidak mengerti tentang dia. Di hari ke-21, pria ini mengalami perubahan drastis. Di hari pertama disebut pacarnya, di hari kedua disebut tunangannya sebagai suaminya di dalam hatinya. Semua ini serasa hanya dalam mimpi, namun membuat orang merasa begitu nyata. Apalagi jika kuingat setiap kali aku dalam masalah, pria ini akan segera muncul, menumpahkan darah untukku, memukuli orang lain untukku, dan memberiku segalanya. Saya telah menahan keluhan tanpa alasan lain selain 3 kata yang dia ucapkan hari ini. Aku mencintaimu. Jika itu terjadi 21 hari yang lalu, Henry di matanya pasti adalah orang desa. Mengundang orang desa untuk datang ke kafe untuk minum kopi adalah hal yang mustahil dan tidak terbayangkan. 21 hari kemudian, dia sangat senang bisa bertemu dengannya, menjalin hubungan dengannya, dan bermimpi bersamanya. Direktur Maryam, kopimu. Pelayan itu sangat sopan kepada anggota VIP di depannya. Adapun Henry di sebelahnya, meskipun dia juga memakai merek terkenal dan akrab dengannya, di matanya dia hanyalah seorang dokter. Maryam jelas tidak senang ketika kedatangan pelayan yang tiba-tiba memecah keheningan, tetapi dia segera menyesuaikan diri, menatap Henry, dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu pernah meminumnya sebelumnya? Cobalah untuk melihat apakah rasanya seperti itu." Maryam memesan kopi. Dia tidak berpikir Henry memahami kopi, tetapi sebagai pria yang dicintainya, dia ingin dia memiliki rasa seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu karena kesombongan seorang wanita atau sesuatu yang lain, tapi dia tetap mempunyai ide ini. Henry duduk tegak, melirik kopi yang mengepul, mengambil cangkirnya, sepertinya tidak merasakan panasnya cangkir, meminumnya dalam sekali teguk, lalu mendecakkan bibirnya dan berkata, "Rasanya agak aneh." "Tuan, Anda," pelayan ingin bertanya apakah Anda boleh minum kopi. Setelah menelan kata-katanya, dia melihat ke arah Maryam dan melihat bahwa dia sama terkejutnya. Dia menoleh ke Henry dan bertanya, "Bukankah itu membakarmu?" Henry tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, hanya saja jumlahnya agak kecil." "Saya tidak menyalahkan Anda. Jenis kopi Blue Mountain kualitas terbaik ini mungkin sulit ditemukan di pasaran. Anda harusnya puas hanya dengan 1 cangkir," kata Henry dengan tenang sambil tersenyum, seolah membantu mereka. Maryam dan pelayan itu memandang Henry dengan heran. Orang ini sebenarnya tahu kalau itu kopi Blue Mountain terbaik? Benar sekali, ini adalah kopi Blue Mountain terbaik, yang disediakan oleh pemilik toko dalam jumlah terbatas kepada setiap anggota. Namun hanya ada 1 cangkir per minggu. Maryam tidak punya waktu untuk datang akhir-akhir ini, jadi dia menyimpan 2 cangkir. Jika tidak, kedua orang itu tidak akan minum kopi yang sama. Kopi Rolls-Royce, dengan aromanya yang tahan lama dan rasa yang lembut, harum, kuat, pahit dan asam, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tepat ketika kedua wanita itu tampak terkejut, Henry mengatakan sesuatu yang mengejutkan lagi. Pelayan memandang Henry di depannya seolah-olah dia baru saja melihat monster.
Maryam memandang Henry dengan mata penuh keterkejutan dan bahkan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. "Pergi dan lakukan pekerjaanmu," Maryam memandang pelayan itu dan berkata. Pelayan itu berbalik dan pergi, tetapi dua kata muncul di benaknya, berpura-pura. Meskipun dia tahu bahwa Henry memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dia tidak percaya bahwa Henry memiliki selera yang begitu elegan. "Sayang, apakah kamu tahu kopi?" Maryam bertanya penuh harap. "Saya tidak mengerti." Henry menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, bahkan dengan tatapan jijik. Maryam merasakan kekecewaan, tetapi dia menahan kekecewaannya dan bertanya, "Apakah kamu suka kopi?" "Saya tidak menyukainya. Rasa tidak enak ini hanya merusak indera perasa orang." Henry terus menyangkal. Maryam mengangkat tangannya untuk menutupi dahinya dan bertanya tanpa berkata-kata, "Suamiku, bagaimana kamu tahu kopi ini?" Membosankan sekali berada di pegunungan sebelumnya. Saya melihat beberapa di rumah lelaki tua itu, jadi saya meminumnya sebagai teh. Ketika Henry membicarakan hal ini, matanya bersinar dengan kegembiraan, semacam kebanggaan setelah melakukan sesuatu yang buruk. Maryam memandangnya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia semakin tidak memahaminya. "Saya benar-benar ingin mengatakan, kawan, Anda membuat saya tidak bisa berkata-kata." Bab 270 Maryam vs Yanti. Pikirkan, Buk. Suara sepatu hak tinggi terdengar, dan kemudian aroma feminin yang familiar menerpa lubang hidungnya. Reaksi pertama Henry adalah melarikan diri, tetapi sebelum tubuhnya dapat berdiri sepenuhnya, hembusan angin harum memasuki hidungnya, dan kemudian seorang wanita memeluk lehernya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terasa lembut dan elastis. Maryam sangat terkejut saat melihat reaksi Henry. Ketika dia melihat dengan jelas, wanita itu sudah setengah bersandar di pelukan Henry. "Suamiku, jika aku tahu kamu begitu genit, aku pasti sudah lama memintamu datang ke sini." Suara lembut Yanti terdengar di telinganya. Henry merasakan panas dan elastisitas tubuhnya, tetapi hatinya penuh ketegangan dan kecemasan, dan matanya diam-diam melihat ke arah Maryam. "Suamiku, ada apa denganmu? Apakah kamu seorang pencuri?" Yanti melirik Maryam dan menatap Henry dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, "Ahem, Yanti, jangan mainkan game ini, oke?" Henry tidak bisa berkata-kata dan pura-pura batuk 2 kali. "Game, suamiku, kamu punya selera humor yang tinggi sehingga kamu menyebut cinta sebagai permainan. Aku menyukainya. Tapi permainan ini akan segera menjadi kenyataan, dan itu akan menjadi kenyataan yang sangat indah." Ketika Henry mendengar kenyataan indah, otaknya terasa panas, dan kemudian firasat buruk menghampirinya. "Dokter Yan, apa yang ada di punggungmu?" Setelah Henry selesai berbicara, tangannya menyentuh punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang lembut sedang bergerak. Yanti terkejut dan segera melepaskannya untuk memeriksanya. Henry mengambil kesempatan itu untuk berdiri dan segera menghilang. "Lari ya, lari. Kalau tidak, jika kamu terjebak di antara dua wanita, kamu akan depresi dan bodoh hari ini jika kamu tidak gila. Karena itu tidak gila atau bodoh, cepat lari saja. Kamu,
Yanti sudah tahu bahwa dia telah ditipu, menunjuk ke punggungnya, dan menghentakkan kakinya dengan marah. Maryam duduk di sana tanpa bergerak. Tidak peduli apa hubungan antara Henry dan Yanti. Audio milik Jelas dari Softer kata-kata Channel. Henry dan pelariannya bahwa dia tidak akan menerimanya. Percayalah padanya, jika tidak suatu saat, Yanti mungkin akan terbangun sambil tertawa saat tidur. Yanti duduk lagi dan menatap Maryam di depannya, matanya penuh senyuman. Maryam merasakan tatapannya dan juga tersenyum padanya. Kedua wanita itu saling memandang selama 3 menit penuh, lalu tiba-tiba tertawa. Jika seseorang memfilmkan adegan ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Kedua ketua yang memukau itu akan seperti anak-anak pendendam. Tak satu pun dari mereka mau mengaku kalah. Faktanya adalah mereka tidak bisa disalahkan. Hanya ada sedikit dewi di dunia. Dan bahkan lebih sedikit pria yang bisa membuat dewi jatuh cinta. Kemunculan pria seperti Henry telah menyebabkan kota Bandung bergejolak dalam sekejap. Penarikan Maryam dari grup Kili dianggap sebagai peristiwa yang terjadi satu kali di mata pihak luar. Victory mengundurkan diri, bahkan berharap untuk mengambilnya kembali setengah bulan kemudian. Pencipta semua ini adalah Henry. Jika kita memikirkan tes narkoba langsung Zhao Aqiang di TV dan konspirasi terbuka yang membuat Wang Guoqing begitu bersemangat, dalang dari semua ini pasti Henry. Pria seperti itu jarang ada di dunia. Sekarang setelah dia muncul, dia harus menghargainya. Yanti memiliki urusannya sendiri. Sebagai ketua, dia tidak bisa terlibat dalam cinta di antara anak-anaknya setiap hari. Tapi ini tidak berarti dia menyerah pada Henry. Hari ini, dia melewati jendela dan melihat Maryam dan Henry di dekat jendela. Jadi dia naik ke atas untuk mencari mereka. Sekarang Henry telah melarikan diri. Kehadiran Maryam di sini mungkin menjadi kesempatan yang baik untuk berkomunikasi. Jika dia tidak menyerah, bagaimana dia bisa menyerah? Saudari Maryam, apa hubungan antara Henry dan kamu yang tinggal bersama? Yanti adalah orang pertama yang berbicara. Dokter Yanti, lebih baik memanggil satu sama lain dengan gelar. Anda lebih tua dari saya, dan saya khawatir Anda semakin tua, kata Maryam sambil dengan lembut mengaduk kopi di depannya. Yanti mengangkat kelopak matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan karena tantangan. Direktur Maryam, ada beberapa hal yang harus Anda pahami tepat waktu, agar tidak menyesal di kemudian hari. Ada semacam pesona yang mengatakan kalau kamu wangi, itu akan datang secara alami. Aku tidak khawatir. Setelah Maryam selesai berbicara, matanya penuh percaya diri. Dia mengambil kopi dan menyesapnya dengan lembut. Gerakannya anggun dan perilakunya bermartabat masih memancarkan keindahan yang dahsyat dan memukau. Yang pertama datang Audio lebih dulu milik adalah Softer bulan. Channel. Saya memang tidak sebaik Nona Maryam dalam hal ini. Tapi saya yakin jika ketulusan mengarah pada emas dan batu, suatu hari nanti manusia akan tahu harus memilih apa. Senyum tipis dan penuh percaya diri. Menurutku kamu tidak perlu gila untuk menyukai seseorang. Ada banyak contoh hal yang berbalik arah. Maryam mengangkat kepalanya dan menatap Yanti, berkata sambil tersenyum. Sejak zaman dahulu, banyak pecundang yang dikalahkan oleh kesombongan Yelang.
wajar jika seorang pria bersikap main-main saat masih muda. Saat suatu saat dia lelah, atau melihat cinta bersemi dan berbuah, dia akan tahu apa itu cinta sejati. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, Henry akan mengambil inisiatif untuk datang kepada saya, menerima cinta, dan menerima saya. Yanti mengangkat tangannya dan dengan lembut menata rambut di dahinya, menunjukkan senyum percaya diri. Maryam sedikit mengernyit, tiba-tiba merasa bingung. Ada semacam rasa percaya diri pada Yanti, rasa percaya diri yang sangat kuat. Maryam tidak dapat memahaminya. Cinta bunga? Haha. Selama bocah pasir di tubuh Henry masih ada, tidak akan ada hasil. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Maryam berkata sambil tersenyum, "Dokter Yan benar-benar gigih. Saya berharap semua keinginan Anda menjadi kenyataan." Direktur Maryam, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya, saya ingin berdiskusi dengan Anda apakah Henry dapat diizinkan menjalankan tugas manajer umum di perusahaan kami. Yanti melihat bahwa semua orang tidak mau menyerah pada perselisihan verbal, jadi dia berhenti dan beralih ke bisnis. Dia adalah asistenku sekarang, kata Maryam dengan nada tidak senang. Direktur Maryam, sepertinya Anda tidak memiliki perusahaan sekarang. Saya ingin tahu apa gunanya asistennya. Tetapi grup rantai farmasi siang hari kita sangat membutuhkannya sebagai manajer umum. Aku tidak akan menggodamu. Perusahaan saya akan buka besok, dan asistennya memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jadi dia mungkin tidak akan bisa pergi, kata Maryam sambil tersenyum ketika dia berpikir untuk pergi ke toko perhiasan Cuican besok. Aku ingin tahu perusahaan apa yang akan kamu dirikan besok, Yanti bertanya dengan amarah berkilat di matanya. Toko perhiasan? Hah? Oke, kalau begitu aku akan memesan cincin kawin untuk Henry dan aku di tokomu. Setelah mendengar ini, Yanti langsung berkata sambil tersenyum. Oke. Aku hanya tidak tahu apakah suamiku akan setuju. Suara Maryam juga dipenuhi amarah. Direktur Maryam, saya pikir karena kita tidak bisa menyetujui masalah ini, lupakan saja. Ayo kita menyeberangi laut dan tunjukkan kekuatan magis kita untuk melihat siapa pria ini. Yanti mengerutkan kening dan berkata, Dokter Yan, Anda salah. Saya tunangannya. Tampaknya Anda, Maryam tidak melanjutkan. Tetapi maknanya sudah jelas. Kamu tahu bagaimana kamu mendapatkan tunanganmu. Kalau begitu aku juga harus berterima kasih pada saudaramu Bayu. Sampai jumpa lagi. Setelah Maryam selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Yanti menatap punggungnya, mendengus dingin, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Pria itu pasti milikku. Bersambung.